Kali ini kita akan membahas bagaimana proses atau tahapan mediasi proses perkara perceraian di pengadilan. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses atau tahapan-tahapan mediasi di dalam pengadilan terkait dengan perkara perceraian. Atau sahabat juga dapat memilih hakim mediator non-hakim atau hakim mediator swasta di luar pengadilan. Namun sahabat akan dikenakan biaya di luar dari biaya perkara tersebut. Pengadilan akan memutuskan siapa hakim pemeriksa perkara. Tentunya proses mediasi tersebut juga diatur di dalam Halo sahabat Biru 5, kembali lagi kita lanjut dengan Biru 5 punya solusi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai seputar permasalahan hukum keluarga. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses atau tahapan mediasi proses perkara perceraian di pengadilan. Bagaimana proses-prosesnya, prinsipnya, dan dasar hukum dari mediasi itu sendiri. Maka mari kita simak sahabat Biru 5 penjelasan yang akan kita jelaskan berikut ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses atau tahapan-tahapan mediasi di dalam pengadilan terkait dengan perkara perceraian. Bagaimana prinsip-prinsipnya dan dasar hukum terkait mediasi itu sendiri. Oke, mari kita simak ya sahabat penjelasan kita berikut ini. Yang pertama adalah proses pramediasi ya. Bagi kalian sahabat yang ingin mengajukan perceraian di pengadilan, maka kita dapat mengajukan secara manual untuk datang langsung ke pengadilan, atau sahabat juga bisa menggunakan jasa pengacara, yaitu melalui e-court ya. Jadi e-court itu dapat sahabat langsung didaftarkan oleh pengacara sahabat ya, untuk didaftarkan mengajukan permohonan atau gugatan cerai di pengadilan. Selanjutnya, pihak pengadilan akan memutuskan siapa hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya, pihak pengadilan akan mempelajari berkas perkara sahabat yang sahabat daftarkan. Lalu akan ditunjuk siapa hakim pemeriksa perkaranya, dan sahabat akan dipanggil atau pengadilan akan mengirimkan relas atau panggilan kepada sahabat mengenai penentuan hari sidang. Pada saat penentuan hari sidang, sahabat bisa datang ke pengadilan, lalu hakim akan menjelaskan nanti tahapan-tahapan atau proses mediasi yang selanjutnya akan ditunjuk siapa hakim mediasinya nanti untuk menjadi mediator antara hubungan dengan perkara yang sahabat ajukan, yaitu perkara perceraian di pengadilan. Jadi pengadilan dapat menunjuk siapa hakim mediator yang akan menjadi mediator dalam perkara sahabat yang sahabat ajukan. Namun sahabat di sini juga dapat memilih hakim mediator di luar dari pengadilan. Jadi pengadilan dapat menunjuk nanti hakim mediator di pengadilan, atau sahabat juga dapat memilih hakim mediator non-hakim atau hakim mediator swasta di luar pengadilan. Namun sahabat akan dikenakan biaya di luar dari biaya perkara tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu adalah proses mediasi perceraian. Nah, dalam proses mediasi ini, sahabat nanti apabila pada saat penentuan hakim mediasi ternyata para pihak, yaitu penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon hadir di persidangan, maka pada saat hari itu juga dapat dilangsungkan proses mediasi. Biasanya proses mediasi ini dilangsungkan di satu ruangan khusus di pengadilan, atau dapat juga di area lainnya, tapi tergantung itu persetujuan atas permohonan sahabat ke pengadilan dan persetujuan dari pengadilan. Dalam ruangan tersebut, sahabat akan berdiskusi atau melakukan perundingan yang ditengahi oleh hakim mediator yang sebelumnya sahabat pernah pilih ya sebelumnya. Di sini sahabat biasanya harus datang langsung ya untuk mediasi dan tidak dapat diwakili. Namun sahabat tetap dapat menggunakan jasa pengacara untuk mendampingi dalam proses mediasi tersebut. Tujuan utama dari mediasi tersebut adalah agar mendapatkan titik temu atau diupayakan perdamaian, sehingga sahabat dapat mempertahankan rumah tangga sahabat di situ ya. Namun memang semua itu keputusan dari sahabat, bagaimana apakah sahabat di situ sepakat dalam hasil mediasi tersebut.
Sehingga kalau memang di situ sahabat sepakat, maka dapat dilanjutkan adanya perjanjian perdamaian yang dapat dilakukan di luar pengadilan atau dibuat fundading di pengadilan. Kemudian hal ini sudah masuk ke dalam tahap akhir mediasi perceraian. Kita akan membahas mengenai durasi atau jangka waktu mediasi. Durasi atau jangka waktu mediasi biasanya dalam kurung waktu 30 hari. Apabila proses mediasi itu tidak ada titik temu atau tidak terjadi perdamaian, maka prosesnya akan dilanjutkan di dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Namun apabila kedua belah pihak berhasil melakukan perdamaian, maka kedua belah pihak akan rujuk. Yang pertama adalah prinsip netralitas. Prinsip netralitas ini masuk ke dalam pengertian bahwa hakim mediator itu harus adil dan tidak memilih atau tidak berat sebelah memilih salah satu pihak. Sehingga keputusan final dalam mediasi itu berada di tangan para pihak yang sedang mediasi, bukan di tangan hakim mediator yang menentukan hasil final mediasi tersebut. Selanjutnya, prinsip sukarela. Prinsip sukarela ini harus datang dari mereka atau pihak-pihak yang mengajukan perceraian. Mereka yang mengajukan perceraian ini harus secara sukarela untuk menghadiri mediasi tanpa adanya tekanan dari siapapun. Selanjutnya, mereka juga harus bersedia untuk kooperatif dan bersedia juga untuk menyelesaikan perundingan bersama dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah prinsip pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan ini adalah prinsip yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada tekanan dari siapapun. Sehingga mereka-mereka ini yang terlibat ini atau antara pemohon dan termohon dapat menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa ada campur tangan atau tekanan atau keputusan dari orang lain. Selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan. Di dalam proses mediasi tersebut, semua data-data merupakan suatu hal privasi atau harus dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak boleh bocor atau diketahui oleh pihak luar. Oke sahabat, sebagaimana yang kita bahas tadi, tentunya proses mediasi tersebut juga diatur di dalam Hukum Acara Perdata atau Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Semoga konten ini dapat menginspirasikan sahabat dan menjadikan informasi kepada sahabat, dan apabila sahabat ingin berkonsultasi dengan kami, dapat menghubungi nomor di bawah ini ya. Sekian konten yang kita bahas kali ini. Apabila sahabat ingin request tentang pembahasan permasalahan hukum, silahkan komentar di komen kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tunggu pembahasan konten kami selanjutnya. Terima kasih.